Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi menyapa Anda di Sapa Sulsel. Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama untuk menyajikan perbincangan yang inspiratif dan tentunya juga menarik. Nah saudara, tahukah Anda di tanggal 1 April, yang itu artinya kita tinggal beberapa hari lagi masuk di bulan April, akan dicanangkan Hari Kebudayaan tingkat Kota Makassar. Nah, Hari Kebudayaan ini tentunya sudah disiapkan dan didasari latar belakang apa yang kemudian mendasari pemerintah Kota Makassar menetapkan 1 April sebagai Hari Kebudayaan. Bagaimana persiapan panitia untuk mengadakan sebuah pesta besar begitu ya, untuk menyambut atau pencanangan Hari Kebudayaan tingkat Kota Makassar ini. Kita hadirkan orang-orang yang akan berkompeten untuk menjawab itu semuanya. Yang pertama telah hadir di studio Kompas TV Makassar ada Ibu Sitiara Kinang, merupakan Kadis Kebudayaan Kota Makassar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Ibu ya. Terima kasih sudah menyempatkan di tengah kesibukannya hadir di Kompas TV Makassar ya. Yang kedua ada Bapak Yadi Mulyadi yang merupakan akademisi. Selamat pagi Pak Yadi. Selamat pagi. Apa kabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih. Nanti sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari saya Pak ya. Siap Pak. Oke. Kemudian yang lagi sibuk-sibuknya ini ada Ibu Hervida Atas yang merupakan Ketua Panitia dari Hari Kebudayaan yang akan dicanangkan 1 April. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar Ibu? Baji-baji. Baji-baji. Oke, baik. Baik saudara, menarik sekali begitu ya, karena untuk pertama kalinya barangkali di kota di Indonesia menetapkan Hari Kebudayaan, dan ini merupakan tingkat kota begitu ya. Mungkin saya ingin memulai dari Ibu Sitiara sebagai Ibu Kadis begitu ya. Ibu Sitiara, memang sejauh ini apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan dari ditetapkan Hari Kebudayaan ini, Bu? Ya, terima kasih Dehendra. Yang pertama, kami berangkat dari tupoksi Dinas Kebudayaan. Okay. Tupoksi Dinas Kebudayaan itu adalah salah satunya adalah mempunyai tugas menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya, serta memanfaatkan situs-situs yang peninggalan yang ada. Kemudian melihat bahwa Kota Makassar ini adalah kota yang heterogen. Ya, kaya akan budaya. Ya, gitu. Di Makassar ini bukan cuma suku Bugis Makassar, Mandar Toraja, tetapi banyak etnis yang sudah lama bermukim di Kota Makassar. Ya, baik itu etnis yang dunia maupun etnis Nusantara. Misalnya etnis Nusantara itu banyak, misalnya ada Jawa, ada Minang, ada Ambon, dan lain-lain sebagainya, ada Bali. Ya. Kemudian etnis dunia itu yang sudah lama bermukim di Kota Makassar, ada Tionghoa, ada India, Arab, Pakistan. Semuanya ada di Makassar gitu ya. Nah, walaupun jumlahnya sedikit, tapi semuanya pasti ada di sini. Melihat semua itu, kami dan teman-teman saya di Dinas Wisata, Dinas Kebudayaan berpikir ini harus kita jadikan dalam satu wadah atau momentum. Ya, di situ kami berpikir gimana kalau kita coba menggali dan menggagas satu hari yang kita jadikan satu momentum untuk memperlihatkan dan memberikan ruang kepada etnis-etnis yang ada di Kota Makassar. Disitulah kami gelar satu seminar menggagas Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan. Akhirnya muncullah ide begitu ya. Itu tadi yang mendasari bagaimana kemudian pemerintah Kota Makassar mencoba menetapkan 1 April sebagai Hari Kebudayaan. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita tampilkan dulu sebuah video berikut ini untuk sebagai gambaran bagaimana gambaran tentang kebudayaan di Kota Makassar.
hanya bermukim suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, tapi banyak juga suku yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan. Keberagaman suku inilah yang mungkin perlu kita semuanya untuk memberikan apresiasi, dan salah satu apresiasi itu adalah mungkin menetapkan 1 April sebagai Hari Kebudayaan. Pak Yadi, selain yang disampaikan oleh Ibu Sitiara tadi sebagai Kadis, latar belakang lain kemudian yang menjadi yang mendasari kemudian pemerintah Kota Makassar akan menetapkan 1 April sebagai Hari Kebudayaan apa saja? Baik Mas Hendra, jadi pertama kami ingin mengapresiasi terlebih dahulu pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam hal ini Dinas Kebudayaan yang akan menetapkan Hari Kebudayaan. Ini adalah langkah positif, langkah baik yang tentunya harus kita apresiasi bersama. Kenapa demikian? Karena Hari Kebudayaan ini momennya sangat tepat dengan adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Itu yang pertama. Jadi pemerintah Kota Makassar itu langsung bergerak cepat. Pemerintah pusat sudah memandang begitu pentingnya kebudayaan. Dan mengapa 1 April menjadi Hari Kebudayaan? Mengapa dari sekian banyak tanggal dalam setahun, mengapa 1 April yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebudayaan di Makassar? Ya, ini mengacu pada hasil seminar yang tadi telah disampaikan yang menghadirkan para tokoh sejarawan maupun para budayawan. Mengapa 1 April? Pertama, berdasarkan data sejarah, 1 April 1906 itu secara sah Makassar menjadi Gemeente atau menjadi kota. Ingat bahwa ini adalah Hari Kebudayaan Kota Makassar. Kita melihat Makassar bukan hanya sebagai etnis saja, kita melihat Makassar bukan juga sebagai hanya kerajaan Gua Talo atau kerajaan Makassar, tetapi Makassar sebagai kota. Maka ketika kita membincang Makassar sebagai kota, maka dasar hukumnya adalah penetapan Makassar sebagai kota yang ditetapkan pada 1 April 1906. Nah, momentum itulah yang kemudian menjadi acuan. 1 April. Betul. Karena pada saat itulah Makassar sudah multi etnis. Sudah ada pemukiman Cina, pemukiman Pecinan ya istilahnya, Pecinan Town yang dimukim oleh orang-orang Tionghoa, lalu ada kampung Arab, ada kampung Melayu sendiri, ada kampung India selain etnis Makassar dan etnis Nusantara sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi. Jadi alasan utamanya itu 1 April ditetapkan sebagai Hari Kebudayaan. Oke, baik. Sekali lagi penekanannya adalah 1 April 1906 adalah di mana Makassar menjadi sebuah kota, begitu ya. Dan itulah dasar yang dilakukan untuk menetapkan 1 April sebagai Hari Kebudayaan, begitu ya. Kemudian Pak Yadi, dan juga pertanyaan ini mungkin akan saya ajukan juga pada Ibu Sitiara nanti, seberapa efektif pencanangan Hari Kebudayaan ini untuk kemudian masyarakat bisa benar-benar menghargai budaya, mengapresiasi kebudayaan begitu? Ya, silakan Pak Yadi. Baik. Apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dengan mencantangkan 1 April itu sebagai Hari Kebudayaan kan dilakukan dalam rangkaian festival gitu. Selain sudah ada sosialisasi dengan pihak-pihak sekolah terutama, karena salah satu hal terpenting dalam menanamkan nilai-nilai kebudayaan tentunya pada generasi muda itu. Dan itu sudah dilakukan dengan memberikan kewajiban pihak sekolah, siswa-siswa pada tanggal 1 April nanti untuk mempergunakan pakaian adat. Adat adalah salah satu objek pemajuan kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Karena ada 10 objek pemajuan kebudayaan, dan itu yang kemudian menjadi sarana kita atau pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan, menyampaikan nilai penting dari perayaan Hari Kebudayaan. Mungkin seperti itu. Baik, nah tambahan Ibu Sitiara, apakah pemerintah dengan mencanangkan Hari Kebudayaan, pemerintah yakin bahwa masyarakat di Kota Makassar ini kemudian nanti akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada begitu? Iya, itu adalah salah satu tujuan kita mencanangkan 1 April menjadi Hari Kebudayaan Kota Makassar. Sekarang aja kita lihat semua bergerak, ya, semua berusaha mengenali budayanya, budaya etnis yang ada di Kota Makassar, sangat antusias dan sangat memberikan apresiasi kepada kita semua bahwa Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar memberi ruang untuk mengangkat, mengekspresikan budaya yang mereka miliki. Belum lagi kita lihat anak-anak sekolah seperti tadi yang telah dijelaskan sama Pak Yadi, bahwa sekarang
anak-anak pada bergerak semua, mau melihat. Kedua, ada kebiasaan-kebiasaan permainan-permainan rakyat yang sudah tergerus, yang tidak pernah lagi kita lihat. Itu akan ditampilkan semua. Sekarang dengan adanya nanti festival atau pagelaran budaya, otomatis mereka kita libatkan, anak-anak melibatkan dengan permainan anak-anak, karena di pagelaran itu akan ada permainan anak-anak yang akan kita tampilkan. Jadi kembali begitu ke masa lalu yang sekarang sudah mulai terlupakan, ini kembali akan dihidupkan gitu ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin itu sebelum ada yang seperti ini, mereka tidak tahu apa itu padende atau apa. Ini nanti di pagelaran itu akan ada kita semua. tampilkan ya. Baik. Sehingga yang dilabatkan itu anak SD. Sehingga dengan demikian mereka tahu, oh ada permainan kita yang tradisional ya. Menarik sekali begitu ya, karena di hari ini momentum nanti juga akan kembali diingatkan bahwa ada permainan, ada hal-hal yang mungkin sudah terlupakan harus dihidupkan kembali begitu ya. Baik. Lalu sejauh apa persiapan panitia dan bagaimana rangkaian acara yang nantinya di acara besar begitu ya pada 1 April nanti, festival kebudayaan, apa saja yang akan tersaji di sana? Nanti akan dijawab oleh ketua panitia, namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Baik saudara, di segmen kali ini kita hadir kembali untuk memperbincangkan rencana pemerintah Kota Makassar yang mencanangkan 1 April sebagai Hari Kebudayaan tingkat Kota Makassar. Akan ada sebuah pagelaran besar di tanggal 1 April nanti, begitu ya. Kemudian di sana nanti juga akan ada pencanangan secara resmi 1 April sebagai Hari Kebudayaan. Ibu Ketua Panitia, sejauh ini persiapannya seperti apa? Namun sebelum Ibu jawab, kita lihat ada foto yang merupakan rangkaian kegiatan yang akan digelar di 1 April nanti. Pencanangan Hari Kebudayaan Kota Makassar akan ditetapkan di 1 April dan berikutnya akan tampil sejumlah kegiatan yang akan digelar. Ini dia. 1 April nampaknya akan menjadi hari sibuk dari pagi hingga sore, akan ada agenda kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencanangkan 1 April sebagai Hari Kebudayaan. Ibu Ketua Panitia, bisa dijelaskan nanti rangkaian acara mulai pagi sampai sore nanti ada kegiatan apa saja untuk menyambut Hari Kebudayaan 1 April? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi rangkaian acaranya itu adalah dimulai dari 1 April, yang mana persiapan ini betul-betul kalau boleh dikata persiapan kami belum cukup 1 bulan. Jadi di hari pencanangan itu di 1 April adalah kami mengundang untuk tokoh masyarakat dan seluruh komponen Kota Makassar yang bisa melihat bahwa hari pencanangan ini betul-betul hari yang bersejarah. Undangan kami di jam 14.30 di dalam Benteng Rotterdam, dan disitulah akan digelar pencanangan. Kemudian setelah itu ada makan bersama secara tradisional. Jadi acaranya duduk di bawah dan makannya pakai tangan. Ya. Setelah acara itu maka menerima parade budaya. Parade budaya ini startingnya mulai dari Anjungan Pantai Losari dan finish di Benteng Rotterdam, melibatkan kurang lebih 1.000 orang. 1.000 orang yang akan terlibat dalam parade budaya. Mereka menggunakan pakaian adat dan lain-lain begitu ya? Jadi ada anak SD, SMP, sanggar seni sekota Makassar, dan partisipasi daripada kerukunan etnis Nusantara dan dunia. Baik, banyak sekali ya rangkaian kegiatannya begitu ya? Iya, karena ini merupakan adalah bulan budaya. Jadi rangkaiannya itu adalah setiap hari Kamis dan Sabtu itu ada pentas seni dan kuliner tradisional di Museum Kota Makassar. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa bulan 1 April memang puncak merupakan hari peringatan hari kebudayaan begitu ya. Tapi pemerintah menetapkan selama bulan April itu sebagai bulan kebudayaan gitu ya. Jadi setelah 1 April masih ada rangkaian acara dan juga keramaian yang akan terjadi begitu ya. Apa saja itu selama bulan April nanti, Ibu? Ya, jadi setiap hari Kamis dan hari Sabtu itu ada pentas seni
di Museum Kota Makassar, dan juga ada kuliner tradisional. Jadi semua makanan tradisional akan ada di acara itu. Itu setiap Senin dan Kamis dan boleh dikunjungi oleh seluruh masyarakat Kota Makassar. Senin dan Kamis selama bulan April akan ada pertunjukan dan juga hal-hal yang lainnya begitu ya, yang akan tersaji nanti begitu. Baik, kembali ke Ibu Kadis. Bu Kadis, menurut pandangan Anda, bagaimana sebenarnya masyarakat di Kota Makassar saat ini? Apakah banyak kebudayaan kita yang sudah mulai terlupakan, ataukah mungkin masyarakat masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan kita begitu, sebagai baik itu sebagai kita sebagai suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar dan lain-lain? Ya, sebenarnya tidak hilang, ya, cuma tergerus, tergerus dengan zaman, terus dengan teknologi yang masuk, sehingga inilah tugasnya daripada Dinas Kebudayaan. Perlu juga diketahui bahwa urusan kebudayaan oleh pemerintah pusat merupakan urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota. Sehingga ini memang betul-betul pemerintah itu memperhatikan kebudayaan. Boleh kita maju ya, karena kita juga tidak mengikuti perkembangan ya. Tetapi kita jangan lupakan bahwa kita punya budaya. Kita punya budaya karena budaya adalah identitas kita. Identitas kita sebagai komunitas yang lebih kecil, kemudian identitas kita sebagai bangsa. Sehingga di tengah-tengah masyarakat ada yang tergerus, ada yang tidak, ada yang masih memegang teguh, ada juga yang tidak. Karena di Kota Makassar itu ada masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang masih memegang teguh budaya kita. Ada juga yang mulai ya, inilah tugas dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan untuk bagaimana menjaga dan melestarikan budaya kita. Baik. Lalu bentuk menjaga dan melestarikan itu disalurkan melalui apa saja, Ibu? Iya. Misalnya seperti yang kita laksanakan nanti tanggal 1 April, kemudian bulan budaya bulan budaya, dan ada juga satu kegiatan yang cukup besar di samping tanggal 1 itu Bu Hidayah, bukan tua tanggal 6 itu kita akan gelar pentas seni. Benar, di situ kita festival. Di situ kita akan berikan ruang kepada beberapa etnis untuk tampil di situ. Ya. Kemudian oleh Dinas Kebudayaan juga membina beberapa sanggar seni. Kami juga akan membangun satu kampung budaya. Kampung budaya. Ada beberapa kampung budaya yang kita rencanakan. Misalnya ketika ada orang datang ke Kota Makassar mau lihat bagaimana sih adat Bugis Makassar, kita gini, di sini ada kampung budaya khusus untuk Makassar, di sini ada kampung budaya khusus untuk Bugis, untuk Mandar dan Toraja. Baik, banyak agenda, banyak kegiatan, banyak program yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan untuk benar-benar agar kebudayaan ini tetap lestari. Baik, Pak Yadi sebagai akademisi begitu ya, apakah Anda melihat bahwa kebudayaan adat istiadat ini memang sudah begitu penting untuk ditanamkan di kurikulum sekolah baik SD sampai SMA, ataukah memang itu sudah terjadi saat ini? Menurut Anda bagaimana? Ya, ketika kita membincang hal tersebut tentu itu adalah penting. Kebudayaan harus sudah masuk dalam ranah pendidikan formal, terintegrasi dalam kurikulum. Dan saya sependapat dengan penyampaian Ibu Kadis tadi. Ketika kita mencoba melihat kebudayaan, maka kebudayaan itu sesuatu yang dinamis. Sesuatu yang dinamis artinya harus senantiasa terbuka dengan berbagai perubahan. Namun bukan berarti kita harus melupakan identitas kebudayaan sebagai jati diri bangsa kita, termasuk Makassar. Nah, ketika kita melihat kondisi sekarang, di mana beberapa nilai-nilai kebudayaan mulai tergerus, dan tentunya ini harus kita vitalkan kembali, merevitalisasi nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh seluruh komponen masyarakat di Kota Makassar. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengimplementasikan dalam kurikulum tadi. Baik. Dan sebenarnya hal ini sudah mulai berjalan. Dengan adanya muatan lokal sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Dan di tingkat pusat sendiri sudah ada kebijakan mengenai hal tersebut. Apalagi sudah ada undang-undang yang mengatur itu mengenai objek pemajuan kebudayaan
ada 10 objek wajib kebudayaan, ada adat istiadat, ada seni, ada tradisi, ada ritus, ada permainan tradisional, ada olahraga tradisional, dan itu memiliki nilai-nilai yang positif. Baik, betul. Seperti itu. Itulah mengapa penting sekali kebudayaan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan. Baik. Betul. Dan saya tambahkan sedikit bahwa di tanggal 1 April itu seluruh siswa ya, seperti tadi yang sampaikan Ibu Ketua Panitia, bahwa seluruh siswa SD sampai SMP di bawah kewenangan pemerintah kota itu diwajibkan berpakaian adat. Dan hari itu pelajaran adalah pelajaran tentang sejarah dan budaya Kota Makassar. Dan itu tidak hanya berlaku pada 1 April lusa ini, tapi setiap 1 April di tahun mendatang itu jadi juga akan menjadi event. gitu ya. Menjadi event. Seluruh anak sekolah akan menjadi memakai pakaian adat, pergi sekolah, guru. Itu seperti itu, Bu. Dan itu yang paling penting adalah hari itu adalah pelajarannya tentang sejarah dan kebudayaan Kota Makassar. Dan pemerintah sudah siap untuk itu, untuk memfasilitasi dan untuk memberlakukan hal itu begitu. Iya, sudah siap. Baik, menarik sekali begitu ya, karena perkembangan zaman jangan sampai anak-anak masa kini melupakan tradisi kita, terutama mungkin mapatabe, si kalebi, tahu. Baik, saya ke Ibu Ketua Panitia, silakan ajak warga Kota Makassar untuk datang, karena ini terbuka untuk umum Ibu ya kegiatannya. Silakan sampaikan Ibu betapa pentingnya event ini untuk dihadiri warga Kota Makassar. Iya. Jadi event ini memang kami sudah menyampaikan lewat flyer untuk ke seluruh masyarakat Kota Makassar. Maka dengan itu kami mengajak pada tanggal 1 itu seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar memakai pakaian adat untuk tetap beraktivitas. Dan tolong waktunya untuk menyaksikan parade budaya yang diselenggarakan 1 April di jam 15.00. Rutenya adalah dari Pantai Anjungan Losari sampai ke Benteng Rotterdam. Baik. Nanti kami akan hadir di sana juga untuk mendukung gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Terakhir dari Ibu Kadis, silakan Ibu, betapa pentingnya kebudayaan untuk dijunjung begitu, untuk tidak dilupakan. Saya selalu ingat satu ungkapan yang pernah saya baca, bahwa perhatikan budayamu ibarat engkau memperhatikan ibumu. Ini satu ungkapan yang sangat dalam sekali ya. Walaupun sebenarnya tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ibu, tapi yang saya ambil di situ adalah bagaimana pentingnya budaya diperhatikan, sehingga ungkapan itu keluar. Baik, perhatikan budayamu sebagaimana ibarat engkau memperhatikan ibumu ya. Baik, jika ini semua kita terapkan, maka tidak akan ada lagi yang namanya budaya terlupakan begitu ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sudah hadir di Kompas TV Makassar. Sukses untuk acara 1 April pencanangan Hari Kebudayaan Kota Makassar. Anda bisa hadir di acara tersebut pada tanggal 1 April nanti di Pantai Losari menuju ke Benteng Rotterdam ya, untuk memperingati Hari Kebudayaan. Terima kasih Anda menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti pamit, sampai jumpa saudara. Terima kasih.